Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita banyak menemukan hal-hal yang berkaitan dengan teori komunikasi. Salah satunya adalah kegiatan saya sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan FMCG. Kaitannya apa? Saya akan coba jelaskan pada salah satu contoh kegiatan pekerjaan saya yang berkaitan dengan teori komunikasi, yaitu Functional Perspective on Group Decision Making. Apa saja? Nanti saya jelaskan ya. Oke, siap. Nah, saya akan jelaskan apa sih kegiatan saya yang berkaitan dengan teori perspektif functional on group decision making, yaitu salah satu contohnya saya sedang diberi tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan grosir trip atau trip untuk pemilik-pemilik grosir. Nah, dalam merencanakan kegiatan ini, tentu saya tidak bisa menjalankan itu sendiri. Kenapa? Karena terkait dengan teori komunikasi itu, dikatakan bahwa komunikasi secara kelompok itu akan lebih memberikan hasil yang efektif. Oleh karena itu, saya dituntut untuk membentuk grup dalam menciptakan itinerary maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan saat kita melakukan grosir trip nanti ke Bali. Jadi, dalam pembentukan grup ini, direktur memberikan budget sekian. Lalu kami sebagai tim harus menentukan dengan budget sekian kita bisa melakukan apa saja ya di sana. Lalu budget hotelnya seperti apa, transportasinya bagaimana, kita akan makan siang, makan malam di mana. Kemudian jika saya harus memutuskan itu sendiri, tentunya akan sangat rumit dan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kenapa? Karena saya sendiri mungkin belum terlalu banyak tempat-tempat di Bali yang sudah saya kunjungi, yang sudah saya ketahui. Tapi dengan adanya pemikiran dari teman-teman satu tim, kita jadi mempunyai banyak solusi alternatif. Oke, coba saya bedah dari 4 proses pengambilan keputusan. Misalnya yang pertama yaitu menganalisis masalah atau analysis the problem. Masalah yang pertama adalah kita harus menentukan apakah budget ini sesuai atau tidak. Apakah kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan ini sesuai dengan budget kita atau tidak, masuk atau tidak. Goalsnya adalah kita tidak boleh over budget seperti itu. Jadi kita harus menentukan sedemikian rupa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sana. Kemudian yang kedua, goal setting. Goal setting itu tadi, selain kita tidak boleh over budget, tentunya goalsnya adalah kita harus menciptakan hospitality atau service yang baik untuk pemilik grosir kita. Bagaimana mereka merasa bahwa nyaman dan merasa have fun ketika di Bali, ketika trip bersama dengan prinsipal kita. Kemudian yang ketiga, identification of alternative. Seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa kita harus mengidentifikasi alternatif. Jika hanya saya sendiri atau satu orang yang menentukan tujuan-tujuan, tentunya akan sangat sedikit sekali alternatif. Apalagi saya tidak memiliki banyak pengalaman misalnya trip ke Bali. Tetapi dengan mengajak tim saya yang lain atau misalnya tim sales di area Bali yang memang sudah tahu seluk-beluk areanya, kemudian tempat wisata mana saja yang menarik, itu menjadi lebih memperkaya alternatif-alternatif yang bisa kita buat untuk itinerary atau kegiatan di Bali nanti. Dan yang keempat yaitu evaluation of positive and negative karakteristik atau identifikasi lagi nih. Setelah kita menentukan itinerary, ternyata masih harus mengidentifikasi lagi apakah sesuai atau tidak dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian disesuaikan juga dengan jadwal pesawatnya, misalnya keberangkatannya, pulangnya. Lalu kemudian harus disesuaikan lagi dengan apakah makanan-makanan yang nanti kita sediakan itu sesuai atau tidak dengan pemilik grosir. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada satu teori lagi yang menurut saya berkaitan dengan tim kami saat melakukan grosir trip, yaitu adanya teori konvergensi simbolik, di mana kita satu tim yang melakukan kegiatan grosir trip tersebut memiliki pemaknaan yang sama atas suatu simbol. Misalnya saat kejadian di grosir trip waktu itu ada kegiatan kita berwisata ke pantai. Nah, ada satu atasan ya atau bos yang kakinya kejepit kepiting seperti itu ya. Nah,
momen tersebut pada akhirnya membekas di satu tim kita, di tim tersebut, dan ketika ke kantor, ketika kita mendengar atau menyebutkan kata kepiting, pemaknaan kita yang satu tim ini adalah bahwa kepiting itu adalah momen ketika atasan kita kejepit kakinya atau dicapit kakinya oleh si kepiting tersebut. Pada akhirnya kami ketawa, dan teman-teman yang lain yang tidak ikut grocery trip, yang tidak memiliki pemaknaan yang sama atas simbol atau kata kepiting itu, terheran-heran loh, kenapa ketawa, apa yang lucu dengan kata kepiting itu. Makanya dapat dikatakan itu adalah teori konvergensi simbolik, seperti itu. Oke, saya rasa cukup 2 teori itu dulu. Mungkin nanti akan kita lanjut di teori-teori berikutnya. Terima kasih.